Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, saudara-saudaraku, pemirsa media dakwah Indonesia yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa menyadari siapa diri kita sebenarnya. Kalau kita sadar bahwa kita adalah hamba, maka kita akan senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Olehnya itu, tentu marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga iman kita agar tetap kuat dan tegar dan rintangan dalam dikirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Rasulullah, salah satunya adalah semangat beliau dalam menyampaikan risalah keislaman, ketauhidan di kalangan masyarakat. Semangat inilah yang patut kita contohi. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali untuk belajar dan merenungi sebuah perjalanan kehidupan. Karena orang-orang berakal pasti memikirkan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita sebagai manusia. Tema pada kesempatan ini adalah menemukan diri dan Tuhan. Saudara-saudaraku, pemirsa media dakwah Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah perenungan sederhana, kadang kita bertanya dalam hati, siapa sebenarnya diri kita? Pertanyaan ini biasa menjadi bahan renungan. Di luar bawah sadar sering berkata, saya adalah orang terhormat. Saya adalah pemimpin perusahaan, bos di kantor, politisi yang senior, dan lain-lain. Tapi pernahkah kita bertanya dalam batin kita tentang kebesaran Tuhan? Jadi kita lebih banyak bertanya tentang diri kita. Dan itu di bawah sadar, di luar dari kesadaran kita. Nah, jika pertanyaan itu diajukan dalam ranah spiritual, maka saya bisa memastikan tidak ada yang mampu mendefinisikannya dengan sempurna. Kenapa? Siapa yang bisa menjawab bagaimana tingkat ketakwaannya? Siapa pula yang mampu memastikan kualitas imannya? Mengapa demikian?
Karena takwa dan iman adalah unsur spiritual yang tidak akan pernah bisa mas. Lain hanya dengan definisi fisik pada diri seseorang akan sangat mudah, seperti berapa tinggi, berat badannya, kekayaannya, jabatannya, dan lain-lain. Tapi kalau iman dan takwa, dia adalah bagian unsur spiritual yang tidak bisa diukur dengan ukuran fisik. Nah, untuk mendefinisikan, untuk mengartikan dan mendefinisikan tentang hal ini yang berkaitan tentang diri, yaitu hal yang bisa kita lakukan adalah kita menemukan hakikat diri itu sendiri. Dalam hadis dikatakan, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang memahami hakikat dirinya, maka dia akan memahami Tuhannya. Ada poin penting dari hadis tersebut adalah bahwa pemahaman diri menjadi pintu utama untuk memahami Tuhannya. Jadi poin penting dari hadis tersebut bahwa dengan pemahaman diri, maka itu akan menjadi pintu utama untuk memahami Tuhan. Imam Ghazali dalam kitabnya menggambarkan manusia itu terdiri dari 3 sifat. Jadi ada 3 sifat yang terdapat pada diri manusia. Yang pertama adalah sifat kebidatangan. Jadi ada sifat binatang pada diri manusia. Atau biasa disebut sifat bahimia. Nah, kita lihat. Binatang itu memiliki tugas hidup, makan, minum, tidur, berhubungan seks dengan lawan jenisnya. Bahkan bertengkar dengan sesamanya dan lain-lain. Itu kalau kita melihat dari binatang. Jadi binatang itu mereka hidup nampak pada makan, minum, kemudian kita melihat binatang tidur, berhubungan seks, ya. Bahkan perkelahian di antara mereka. Nah, ini tugas-tugas hidupnya terkait dengan unsur-unsur jasmania. Nah, jadi unsur-unsur jasmania ini atau fisikal itu dibantu oleh daya instingnya. Di daya insting yang membantu unsur jasmania dalam melaksanakan tugas-tugas tadi. Jika keseharian kita hanya mampu melakukan seperti sifat yang dimiliki oleh binatang tadi, maka hidup ini persis seperti binatang. Kenapa? Karena tidak memiliki makna apapun kecuali hanya kesenangan material. Itu sifat pertama yang ada pada diri manusia, yaitu sifat kebinatangan. Nah, yang kedua, kata Imam Ghazali, bahwa
pada diri manusia itu ada sifat yang kedua, namanya sifat syaitania, yaitu sifat setan. Bagaimana sifat setan? Setan itu memiliki pekerjaan sehari dengan fitnah, mengadu domba, hasad, dan lain-lain, semua hal-hal yang melekat keburukan, kezaliman. Nah, jika dibandingkan dengan kebiasaan binatang yang bersifat fisik, maka setan bermain pada wilayah perilaku abstrak non fisik. Nah, pertanyaannya kemudian muncul, apakah kita selama ini telah melakukan atau bahkan membiasakan diri seperti perilaku-perilaku itu, baik sifat kebinatangan maupun sifat syaitan? Jika jawabannya iya, maka kita bisa disebut sebagai orang yang berperilaku seperti setan. Bagaimana perilaku setan? Dijelaskan dalam surah An-Nas ayat 4-6. Di situ dibilang, dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Min syarril waswasil khannas. Saudara-saudaraku, sahabatku, pemirsa media dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat pertama tadi adalah sifat kebinatangan ada pada diri manusia, kemudian sifat setaniyah ada juga pada diri manusia, dan yang ketiga adalah sifat malakia atau sifat malaikat. Nah, ini menarik. Bagaimana sifat malaikat ada pada diri manusia? Kita perhatikan. Malaikat adalah makhluk Allah yang mereka akan menjauhi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaika giladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Jadi mereka ini, malaikat ini menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi malaikat adalah makhluk spiritual, makhluk yang terbuat dari dia mampu bersikap dan berperilaku seperti layaknya malaikat, maka akan terpancar dalam hidupnya sebagai orang yang memiliki cahaya kebaikan dan spiritual yang tinggi. Tiga sifat ini ada pada diri manusia. Sahabat-sahabatku, setelah kita memahami gambaran diri tersebut, maka muncul pertanyaan, apakah dominan sifat kebinatangan, apakah dominan sifat setan,
atau dominan sifat malaikat, atau mencampurkan dari ketiga sifat itu. Jadi kita sudah masuk di dalamnya perbuatan kebinatangan, sudah masuk di dalamnya ada sifat setania, ada juga masuk ke dalamnya sifat malaikat. Nah, dalam pandangan psikolog muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, bahwa di dalam diri manusia terdapat daya-daya jiwa. Jadi ada daya-daya jiwa pada diri kita. Nah, setiap hari daya-daya jiwa itu terus berdinamika, saling menguasai. Yaitu kekuatan akal, kekuatan hati, dan kekuatan nafsu itu akan saling mempengaruhi. Nah, sehingga tergambar dalam sikap dan perilaku, termasuk membentuk dalam level keyakinan. Oleh karena itu, sebagai makhluk Tuhan yang dikaruniai 3 kekuatan daya jiwa, yaitu akal, hati, dan nafsu, mari kita jadikan sebagai modal penting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika kita mampu memahami hakikat diri kita, bagaimana kita mampu mengendalikan kehendak nafsu yang cenderung pada unsur-unsur material. Jadi nafsu itu cenderung pada unsur-unsur material, yaitu kejahatan atau kemaksiatan. Maka kita akan menjadi diri. Jadi kalau kita mampu mengendalikan kejahatan dari nafsu, maka kita akan menjadi diri yang bersih, suci, dan mampu teraktualisasi dalam sikap dan perilaku terpuji. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara yang paling tepat untuk menemukan diri dan Tuhan adalah kita mampu merenungi daya jiwa diri kita dalam keheningan. Jadi daya jiwa pada diri kita adalah daya pada hati, daya pada akal, dan daya pada nafsu. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal-hal yang perlu kita menjadi renungkan, bahwa dalam diri kita terdapat 3 sifat. Yang pertama sifat kebinatangan, yang kedua sifat syaitannya, yang ketiga adalah sifat malaikat. Jadi sifat 3 ini, kalau kita mampu memanfaatkan kemampuan daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi mulia ketika daya spiritual, daya akal kita mampu mengendalikan nafsu dalam diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat keburukan, sifat-sifat yang bisa mengarahkan kita kepada kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wallahu musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.